الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات الأمهات الصالحات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian Selasa pagi kita di pembahasan prinsip dasar Islam yang insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan dari bab yang keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Di pembahasan yang pertama dalam poin di bab yang keempat ini adalah tentang macam-macam tauhid atau pembagian tauhid. Nanti yang subbab berikutnya adalah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Pada poin yang pertama yaitu macam-macam tauhid atau bisa disebut dengan pembagian tauhid. Kita sampaikan pada pembahasan yang lalu bahwa banyak syubhat yang sampai kepada kita bahwa kenapa tauhid hanya dibagi menjadi tiga. Kenapa tauhid dibagi menjadi tiga? Lalu kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa ada yang tidak masuk dalam tiga macam tauhid ini, sehingga itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang bisa mengurangi ketauhidan kita. Di antaranya adalah bagi yang berpendapat bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya tauhid rububiyah, tidak hanya tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, tapi juga di sana ada yang disebut dengan tauhid hakimiyah misalnya. Tauhid hakimiyah, bahwa hanya hukum Allah Subhanahu wa taala saja yang harus kita berlakukan, atau hanya Allah sajalah yang menjadi hakim yang atas apa yang ada pada hamba-Nya. Ada lagi mungkin tauhid yang lainnya bahkan bisa dikategorikan sebagai pembagian tauhid begitu banyaknya nanti. Tapi kalau kita kembali secara teliti dan detail terhadap apa yang disampaikan oleh para ulama kita, kenapa para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga? Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Sesungguhnya kita akan dapati bahwa segala macam
pembagian para ulama yang lain melebihi daripada pembagian 3 ini akan masuk kepada poin yang 3 ini. Seperti yang kita sampaikan bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa ada tauhid hakimiyah misalkan, ya, bahwa hanya Allah lah yang pantas menjadi hakim, atau hanya hukum Allah lah gitu yang harus diberlakukan. Ini bisa masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini sudah kita pahami, sudah kita bahas, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah terhadap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak terkecuali. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang menghembuskan angin, udara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan dari yang sakit misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan penyakit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membebaskan manusia dari penyakit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan ketumbuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah yang menyehatkan tubuh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang mengatur seluruh alam semesta sampai seindah seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan matahari pada pagi harinya untuk terbit, cahayanya menerangi atau sinarnya menerangi alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan waktu malam hari sehingga menutupi sesuatu yang terlihat di siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita itu tertidur, yang mengantukkan mata kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan kesadaran kita pada saat kita tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya juga akan mewafatkan kita semua. Allah lah yang menghukumi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga kalau kita dapati seperti ini, maka tidak perlu dirincikan. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu ditanyakan oleh kita. Yaf'alu ma yasha, Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi tidak perlu kita tanyakan, Allah yang mesti menghukumi. Ya memang sudah pasti Allah yang menghukumi segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan apa yang terjadi pada manusia atau hukum manusia kadang-kadang ya itu tidak berlaku bagi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan manusia mengatakan bahwa air itu akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, itu kan hukum manusia. Tapi kalau Allah menghendaki ya bahwa gunung yang tinggi pun bisa dikejar dengan air yang mengejar dataran yang tinggi, seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika logika anaknya mengatakan bahwa tidak mungkin ya air itu akan terus mengejar saya, karena air itu adalah dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Tempat yang tinggi itulah yang dikejar oleh air tersebut. Wa kana minal mughraqin, dan anaknya pada akhirnya termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna daripada tauhid rububiyah. Ya, sehingga hal-hal yang kita dapati dalam kehidupan kita ini semua berjalan atas takdir Allah, atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya sebelum adanya kita. Ya. Takdir ya ketetapan Allah ya, setiap terjadi sesuatu pada diri kita. Ya. Itu wajib bagi kita untuk meyakini segala apa yang terjadi, kalau sudah terjadi di atas muka bumi ini, terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita dan yang lainnya, itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ucapkan qadarullahu wa masya'a fa'al. Ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi. Ya, tidak perlu kita seandainya tadi begini maka tidak akan terjadi begini gitu ya, itu enggak boleh. Karena itu membuka peluang syaitan untuk mengganggu kita. Itu yang pertama.
Tauhid yang kedua itu adalah kebalikannya. Apa yang dilakukan oleh kita sekecil apapun, ya. Apa yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sekecil apapun, seremeh apapun, itu harus diniatkan dan maksudkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah yang nyatakan dalam kalimat yang secara umum, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya, sholat ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah interaksi manusia yang paling nyata, yang paling sering, yang paling rutin dilakukan oleh manusia kepada Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan kita. Itu adalah melalui ibadah sholat. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Karena itulah yang akan banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu makan daging, maka ada kambing, ya, ada ayam, ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada unta yang mesti disembelih setiap hari. Restoran itu yang menggunakan daging-daging itu pasti tiap hari itu adalah apa? Ya, ada hewan yang disembelih untuk kebutuhan kita. Makanya dinyatakan ada pasar daging gitu kan. Ya, ada pasar ikan gitu. Ikan tidak perlu disembelih. Tapi tidak semua orang makan ikan. Tapi kalau daging biasanya semua manusia makan. Maka di situ kadang dua nusuki, ya, dan sembelihanku. Baik itu bentuknya itu kurban, itu bentuknya hewan-hewan yang disembelih pada saat kita haji, ada dam, ada al-haju, atau sekedar kita makan untuk lauk sehari-hari kita. Itu pun kata Allah Subhanahu wa ta'ala digandengkan, diiringkan dengan kalimat inna sholati wa nusuki. Lalu kemudian wa mahyaya, dan kehidupanku. Ya, kehidupan kita ini kan semuanya dari A sampai Z ketika kita berada di dunia ini kan kehidupan kita. Wa mamati, dan kematian kita. Itu apa? Lillahi rabbil alamin. Kehidupan kita dan kemudian mendekati akhir daripada kehidupan kita itu juga harus diniatkan lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aktivitas kehidupan kita ini apa? Banyak. Ya, tidur kita juga harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur kita juga harus karena Allah. Makan kita, minum kita, jalan kita, berpakaian kita, semuanya. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh kita, niatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mentauhidkan apa yang dilakukan oleh Allah tadi namanya rububiyah. Kalau mentauhidkan apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu namanya tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian yang ketiga, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat Allah. Yaitu mengesahkan Allah pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita kenal bahwa nama-nama Allah itu sangat baik, sangat indah, yang disebut dengan al-asmaul husna. Nama-nama Allah, asmaullahi al-husna, yang baik, yang indah. Wa sifatuhu al-ulya, dan sifat Allah yang maha tinggi. Pertanyaan kita, berapa sebenarnya jumlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki beberapa nama kan? Allah berapa memiliki nama? Ya, kalau kita ini punya nama mungkin cuma satu gitu ya. Nama kita cuma satu, atau paling banyak juga 2 nama misalkan. Maksudnya 2 nama ini adalah nama kita sebelumnya pada saat kita lahir, mungkin juga pada saat kita hijrah, ada nama saat kita hijrah. Kalaupun ada panggilan itu kunyah, kalaupun ada laqab kita gelar gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama yang sangat banyak sekali, yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Dijelaskan dalam hadis, inna lillahi, sesungguhnya
Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Hadis ini kemudian ya dijelaskan apakah kalimat ahsaha atau dari awal misalkan apakah betul nama Allah itu hanya dibatasi 99 nama misalkan, gitu ya. Apakah betul nama Allah itu hanya 99? Ya buktinya dari 99 itu nama Allah, kata Allahnya saja itu tidak masuk di situ. Kalau begitu berarti dengan nama Allahnya saja itu sudah 100. Itu satu. Berarti makna yang dituliskan 99 yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah angka yang tidak bersifat membatasi. Tidak bersifat membatasi. Maknanya nama Allah itu tidak dibatasi hanya dengan 99 nama. Alternatif yang kedua, makna hadis itu adalah apa? Bahwa 99 nama ditambah satu kalimat Allah itu, itulah yang ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Karena kitab sucinya kita kaum muslimin, ya, itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 99 nama ditambah satu kalimat Allah, itu menjadi 100. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah turunkan juga kepada umat sebelum kita ini ada kitab-kitab. Kitab Taurat, Zabur, ada kitab Injil misalkan. Pastinya karena itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah mengenalkan nama Allah itu pada kitab tersebut. Ya. Ada nama-nama Allah yang tertera di dalam kitab Injil, ada nama-nama Allah yang tertera di dalam kitab Taurat, ada nama-nama Allah yang berada di dalam kitab Zabur. Ya. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu apa yang ada di kitab Taurat belum tentu ada di kitab Injil. Nama-nama Allah yang berada di kitab Injil belum tentu ada itu pada kitab Zabur. Apa yang ada di kitab Zabur belum tentu ada di kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga kita wajib mengimani saja secara umum, kita wajib mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran. Maka apa yang ada di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur itu hak, itu benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum para pendeta, sebelum para tokoh-tokoh agama banyak merubah-rubah kitab suci mereka. Ya. Sangat nyata sekali kalau kemudian kita lihat ada doa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak sekali dan tidak terbilang. Ya. Dikatakan dalam doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau berikan nama untuk dirimu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Samaita bihi nafsak. Engkau telah memberikan nama itu untuk dirimu sendiri. Tuh, Allah sangat memungkinkan sekali punya nama yang hanya Allah saja yang tahu. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, apalagi kita. Gitu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan namanya itu untuk dirinya. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang engkau telah turunkan pada kitabmu. Ya. Dan tadi kitab Allah banyak yang telah diturunkan. Au anzaltahu fi kitabik. Jadi Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, ya, au 'allamtahu ahadan min khalqika,
atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada manusia-manusia pilihanmu. Tadi ada nama-nama Allah yang telah diajarkan kepada malaikat secara khusus, kepada para nabi dan para rasul secara khusus. Atau au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau ada nama-nama yang engkau sembunyikan. Ya, istaksarta bihi indak. Maka ada sebagian para ulama berpendapat nama Allah itu mencapai sampai 4.000 nama. Ya, ada yang sampai berpendapat nama Allah itu berapa? 4.000 nama. Ini pun pendapat. Dikatakan 1.000 nama Allah itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, dan ada yang dikatakan 1.000 nama itu hanya malaikat Allah dan malaikatnya yang tahu. Para Nabi tidak mengetahuinya. Berarti sudah 2.000. Ada nama yang para Nabi dan para Rasul itu tahu. Allah tahu, malaikat tahu, para nabi dan para rasul mengetahuinya. Sudah 3.000. Ada nama Allah 300 yang ada di dalam kitab Injil, nama Allah yang ada di dalam kitab Taurat, nama Allah yang ada di dalam kitab Zabur, itu 300, sehingga jumlahnya 900, sehingga total 3.900. 100 namanya ada di dalam Al-Quran. Jadilah kemudian menjadi berapa? 4.000. Ini pun sebagian pendapat. Walhasil ikhwatal iman a'azzani Allah, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahui berapa pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan nama Allah. Jadi wajib kita tauhidkan, mengesahkan seluruh nama-nama Allah yang memang Allah menamakan untuk dirinya sendiri, dan kita nggak bisa protes. Kenapa sih Allah punya namanya banyak banget? Apa satu aja nggak cukup? Itu nggak perlu ditanyakan. Karena Allah tidak boleh ditanya. Kita yang akan ditanya. Yang kedua, yang harus kita pahami lagi, setiap nama Allah itu sudah terkandung di dalamnya sifatnya yang sempurna. Ya, nama dan sifat ini menyatu. Ya, nama Allah itu plus juga sifatnya. Pada setiap nama Allah itu ada sifat-sifatnya. Tidak terpisahkan sifat Allah itu dari namanya. Berarti kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka ada sifat yang melekat pada nama itu sifat rahmah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang. Kalau kita katakan Allahu Al-Alim, maka Allah punya sifat yang sempurna ilmunya. Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha teliti, berarti ada khibrah. As-Sami, Allah maha mendengar. Berarti di situ ada sifat sama'nya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mendengar. Jadi pemahaman kita pertama, yang memiliki nama-nama yang sangat banyak, ya bahkan tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Allah. Yang kedua, nama Allah sudah terkandung di dalamnya sifat, tidak terpisah dari nama tersebut. Berbeda dengan nama dan sifat yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pada diri manusia. Namanya siapa, lalu sifatnya seperti apa. Seakan-akan kadang-kadang pada diri manusia itu namanya ada pada satu sisi, sifatnya pada sisi yang lain. Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah menunjukkan sifat lemahnya manusia, sifat kekurangan manusia, sifat manusia yang tidak bersih dari aib, dari cacat. Kenapa?
Karena nama dengan sifat kadang berbeda pada diri seseorang, pada makhluknya. Berbeda dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Yang ketiga kemudian PR kita adalah lantas bagaimana caranya kita mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut. Karena ini bagian daripada konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban menunaikan apa yang menjadi hak Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Nah, bagaimana cara kita mentauhidkan asma dan sifat Allah? Ya, dijelaskan qala al-muallifu Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah wa mata'ahu bisihhati wal afiyah. Semoga Allah jaga beliau dan keluarganya. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan berikan keberkahan pada keluarganya dan juga ilmunya. Beliau menjelaskan di sini, Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya. Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas diri Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Dan wajib bagi kita mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita wajib menetapkan bahwa sifat-sifat Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, dan tidak boleh ditakwilkan. Itu cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan bahwa Allah punya nama ini, punya sifat ini. Yang kedua, wajib bagi kita untuk membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kekurangan, sifat aib, cacat dan lainnya. Yang ketiga, ya, kita membiarkan nama dan sifat-sifat Allah itu apa maunya Allah. Kita biarkan, tidak perlu ditakwilkan. Ini akidah Ahlussunnah. Al-Walid ibn Muslim pernah bertanya kepada Al-Imam Malik ibn Anas, kepada Al-Imam Al-Auza'i, kepada Al-Imam Al-Lais ibn Sa'id, dan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu wa ta'ala tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Jadi Al-Walid ibn Muslim pernah bertanya kepada guru-guru beliau tentang sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Apa jawaban para ulama tersebut? Mereka semua menjawab, amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah ayat-ayat atau tentang sifat-sifat Allah itu seperti datangnya, yaitu apa adanya. Dan janganlah engkau persoalkan atau jangan engkau tanya tentang bagaimana sifat itu. Ini poin yang sangat penting. Para ulama salaf terdahulu kalau ditanya, ini bagaimana maksud sifat ini? Apa kata ulama tersebut? Perlakukan sifat itu sebagaimana apa adanya. Ya. Biarkan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita dapati perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ya, kata beliau terhadap nama-nama dan sifat Allah, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datangnya dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi kita betul-betul jelas sekali di sini. Mengimani nama-nama dan sifat Allah itu mengimani apa yang seperti datangnya nama tersebut maunya apa, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amantu bi Rasulillahi wa bima jaa'a Rasulillahi ala muradi Rasulillah. Beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu, mengimani kepada Rasulullah, beriman juga kepada apa yang datangnya dari Rasulullah dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadi itu sangat jelas sekali. Kalau kita memahami al-asma wa sifat, tidak perlu yang namanya para jamaah Bapak dan Ibu sekalian itu berlelah-lelah dalam hal seperti itu. Percayai aja apa adanya, itu selesai. Ya. Percayai apa adanya. Allah Maha mendengar, ya sudah, Allah Maha mendengar, selesai. Tidak perlu bertanya bagaimana mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kita misalkan contoh saja, di antara makhluk saja kita agak sulit kok untuk bertanya. Misalkan kita punya telinga, kambing juga punya telinga. Apakah pendengaran kambing sama dengan pendengaran kita manusia? Itu jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Pada sama-sama apa? Sama-sama telinga. Ya. Jadi sesama makhluk saja kita berbeda, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Syafi'i, benar, aku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datangnya dari Rasul, dari Allah, yaitu Al-Quran, dan beriman dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Beriman kepada Rasulullah, beriman dari apa yang datangnya dari Rasulullah, yaitu sunnah, dan beriman apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itu cara kita mengimani al-asma wa sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, manhaj salaf dan para imam Ahlus Sunnah adalah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa satu tahrif. Ya, tahrif. Ya, tahrif itu artinya apa? Merubah. Merubah nama ini menjadi nama ini. Itu nggak boleh. Dan ta'til itu malah meniadakan. Karena kita bermaksud mensucikan nama Allah dan Allah tidak sama dengan makhluknya, akhirnya apa? Allah tidak punya sifat ini, pada akhirnya seperti itu. Contoh misalkan, Allah Maha mendengar. Tapi kata mereka, jangan pikir bahwa Allah mendengar seperti mendengarnya kita, ya itu udah pasti. Ya kan? Tapi kalau ditanyakan, lalu gimana mendengarnya Allah? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, masih benar. Ya kan, masih benar. Allah mendengar dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi jangan sampai kemudian kita meniadakan bahwa Allah punya sifat as-sama. Karena Allah punya nama as-sami'. Ya, as-sami' nama Allah, yaitu artinya Allah Maha mendengar. Berarti di dalamnya ada sifat Allah mendengar. Jadi jangan sampai ditiadakan. Ta'til itu namanya. Ta'til. Tanpa takyif. Takyif itu bertanya bagaimana. Bagaimana Allah mendengar? Caranya Allah mendengar seperti apa? Itu tidak perlu ditanyakan. Itu namanya takyif. Atau tamsil wa tashbih, tidak boleh menyerupakan. Ya, tidak boleh menyerupakan atau memisalkan. Nah, disinilah letaknya syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa pemahaman manhaj salaf itu disebut dengan kaum mujassimah. Apa mujassimah itu? Mereka menuduh bahwa kita kalau memahami ayat tentang nama-nama dan sifat Allah itu tidak ditakwilkan, itu sama saja Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini syubhat yang memang saat ini sedang dipropagandakan terus untuk mematikan manhaj salaf. Padahal kita sudah sangat-sangat jelas sudah menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifatnya yang Anda tidak boleh meniadakan itu. Allah punya wajah,
Ya serahkan kepada Allah. Maksud Allah itu apa? Gitu. Allah punya tangan, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu bertanya takyif bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Dan kalau ada orang mengatakan berarti Ustaz mujassimah, enggak. Tidak. Karena kita sama-sama nggak tahu wajah Allah seperti apa, tangan Allah seperti apa, kita ini nggak tahu. Tapi jangan Anda bayangkan bahwa wajah Allah yaitu seperti wajah manusia, tangan Allah seperti tangan manusia. Tidak. Tapi tidak perlu ditakwilkan. Tangan ditakwilkan, ditafsirkan tangan itu kekuasaan misalnya. Karena Allah punya sifat sendiri, kekuasaan itu. Allah qadir, maka punya qudrah. Ya kan? Allah murid, ya misalkan Allah menghendaki sesuatu, Allah punya kehendak. Maka Allah punya sifat iradah. Iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita agak heran kepada orang yang menuduh kemudian bahwa kita yang memahami bagaimana sifat-sifat Allah itu tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu takyif, tidak perlu ini, lalu kemudian malah dituduh sebagai kaum mujassimah, menjasadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sama sekali tidak ada itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah punya wajah, ya Allah punya wajah, tapi nggak perlu dijelaskan bahwa wajah Allah seperti apa, itu nggak perlu. Imani saja kata para ulama, amirruha kama ja'a, perlakukan ayat-ayat itu sebagaimana apa datangnya gitu. Karena mau dijelaskan kayak apa saja kita ini nggak bakal nyampe, otak kita itu nggak bakal nyampe. Jangankan kita berpikir tentang nama dan sifat Allah, ya seperti apa dipikir-pikirkan oleh kita. Kita memikirkan tentang ciptaan Allah saja itu seumur hidup kita gak bakalan selesai. Ya, kita berpikir saja pada denyut nadi kita aja kita udah sulit untuk menyelesaikan urusan itu. Kita berpikir saja kenapa rambut di atas kepala kita ini rontok, satunya lagi kuat dan satunya lagi. Kita jangankan itu, menghitung berapa rambut yang ada di kepala kita aja kita gak pernah mampu dari lahir sampai wafat. Dan saya kira tidak ada manusia yang pada saat laki-laki misalnya pada saat dipotong rambutnya lalu dihitung per lembarnya 1, 2, 3, 4 itu enggak ada. Kita suruh ngitung di depan rumah kita itu ada pohon belimbing, lalu setiap hari itu disapuin sama istri kita karena yang kuning-kuning itu pada jatuh. Daun yang keringnya sudah pada jatuh. Kita tanya, "Ibu, berapa daun kering dari pohon belimbing kita yang jatuh?" Itu aja kita nggak tahu. Yang penting udah bersih, halaman rumah kita selesai. Nah, kan itu permasalahan kita. Kita ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang ada gitu. Menghitung apa yang ada di dalam tubuh kita saja kita tidak mampu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada tubuh kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian itu mau melihat, mau mempelajari? Ya, itu saja sudah tidak mampu. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tafakkaru fil khalqi. Pikirkanlah terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, wala tafakkaru fil khaliqi. Jangan kalian berpikir akan al-khaliq Allah Jalla wa ala. Berpikirlah akan makhluk, tidak perlu memikirkan tentang ya Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum la tuqaddiruna qadra, karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai ke apa yang kamu inginkan. Untuk itulah di sini menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tamsil, menyucikan Allah tanpa ta'dil. Semuanya menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Harus dinafikan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ayatnya adalah apa? Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul
basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita dapati pada ayat ini, kata para ulama tafsir, dijelaskan lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, ini merupakan bantahan terhadap golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan bisa sebanding dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu tidak sama. Sedangkan lafaz wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, adalah bantahan terhadap orang-orang yang menafikan atau meniadakan atau mengingkari akan sifat-sifat Allah. Karena ingin Allah itu suci, ya, jangan sampai disamakan dengan manusia, maka apa? Ketika kita membaca dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Oh, bukan mendengar di situ. Kalau mendengar nanti membutuhkan telinga. Kalau telinga itu punyanya makhluk, Allah bukan makhluk. Ya bukan dengan cara kayak gitu kita mengimaninya. Cara mengimaninya itu dengan mudah. Allah maha mendengar, iya. Allah maha melihat, iya. Bagaimana caranya? Enggak perlu ditanyakan, udah selesai. Ya, tidak perlu ditanyakan. Ya, dari sinilah cara kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian bagaimana cara mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah berikutnya? Berdoa dengan nama-nama tersebut itu boleh. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maknanya adalah apa? Bapak dan Ibu sekalian boleh berdoa tawassulnya dengan asmaul husna. Tawassulnya dengan apa? Asmaul husna. Jadi kalau kita pengen sekali kita itu, ya Allah turunkan rezeki gitu ya, sebutkan nama Ar-Razzaq sebanyak-banyaknya. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ar-Razzaq, urzuqna. Wahai Allah yang maha memberikan rezeki, turunkanlah rezeki untuk kami, berikanlah rezeki kepada kami. Kita ingin sekali bahwa kita ini, ya, orang yang dilembutkan hatinya, jangan kasar sikap kita, hati kita, lisan kita, dan yang lainnya. Kita kata ya Allah ya Latif ultuf bina. Ya Allah ya Latif ultuf bina. Terus kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, baik. Kemudian bagaimana sebenarnya hadis yang mengatakan bahwa Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Apa kalimat ahsaha di situ? Apa ia cukup menghitung saja, hafal dengan hitungannya? Ya, nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illahu ya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, misalkan Al-Aziz Al-Jabbar Al-Ghaffar, terus sampai 99 nama. Lalu tiba-tiba dia masuk surga dengan menghafal itu? Jawabannya tidak. Kata para ulama, yang makna kalimat faman ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya, siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. Pertama, nama-nama Allahnya betul dihafal. Yang kedua, diartikan maknanya. Kita tahu artinya apa. Yang ketiga, boleh kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Yang keempat, ya, apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama tersebut, itulah yang kita amalkan. Kalau Allah, kita berdoa kepada Allah dengan nama Ar-Razzaq, maka apa konsekuensinya? Kita harus menjemput rizki. Kalau kita ingat bahwa Allah itu punya nama Al-Latif yang maha lembut, wajib bagi kita berlatih untuk
lembut, sikap lembut. Terus seperti itu dan seperti itu ya, melalui apa? Melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah yang dimaksudkan kita ya memahami makna Asmaul Husna. Kemudian berikutnya ada poin yang sangat penting lagi bagi kita. Ya, dari makna mengimani Al-Asmaul Husna tadi itu adalah dengan apa? Mentauhidkannya. Maksudnya mentauhidkan itu adalah apa? Hanya Allah saja yang punya nama-nama tersebut, dan di dalam nama itu terkandung sifat-sifat Allah yang sempurna. Itu hanya Allah yang memilikinya. Adapun misalkan contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya nama tidak hanya satu. Rasulullah punya nama Muhammad. Nama lainnya adalah Ahmad. Muhammad dan Ahmad itu memiliki makna yang sama, yaitu manusia yang terpuji. Tapi nama nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan pada hadis yang lain, misalkan ana al-aqib, saya itu namanya Aqib, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-aqib itu maknanya adalah apa? Nabi yang datang paling akhir. Al-aqib yang muncul paling terakhir setelah nabi-nabi yang lainnya sudah selesai membawa misinya. Nabi akhir zaman itu Aqib. Maka ana al-aqib, nama saya Aqib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah yang lain Hasyir. Ya, al-Hasyir itu yang menghimpun. Al-Hasyir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Hasyir, artinya menghimpun, maksudnya adalah apa? Kelak di akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengumpulkan seluruh umat manusia. Umat yang setiap para nabi datang kepada nabi-nabi mereka meminta syafaat, tapi nabi-nabi itu mengatakan temuilah Muhammad, suruh bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu nama-nama Rasul. Lebih kepada apa nama beliau ini karena seperti ini. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala ya, pada setiap namanya hanya Allah yang memilikinya nama tersebut, dan sifat-sifat Allah sempurna pada nama-namanya. Sehingga kita selesai dari poin A, yaitu tentang pembagian tauhid. Ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Sekarang kita mengkaji pada poin yang kedua, makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Kita sering mengucapkan, dan ini bagian daripada kalimatul thayyibah. Bahkan kata para ulama, didiklah anak-anakmu itu sejak bisa berkata itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ajarkan dengan nama la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang penting. Ajarkan kalimat Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La haula wa la quwata illa billah. Semuanya itu termasuk kalimatut thayyibah. Tapi apa sebenarnya makna la ilaha illallah? Kenapa ini mesti dipelajari oleh kita? Karena ini adalah makna yang menunjukkan ketauhidan kita. Kalimat la ilaha illallah, karena ini lafaz yang menunjukkan ya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama ini adalah sebagai bagian daripada persaksian yang disebut dengan syahadat. Persaksian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada nama la ilaha illallah. Kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita bersyahadat pasti ada kalimat ini, karena ini syahadat
kepada Allah, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita kaji makna kalimat la ilaha illallah agar kita tidak salah dalam memahaminya. Beliau mengatakan, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan yang sebenarnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna lain apa? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus dengan benar. Kalau tidak benar, ya maka kita tidak termasuk orang yang memahami makna la ilaha illallah. Dikatakan oleh beliau ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dan kesalahan tersebut telah banyak menyebar luas. Antara lain, satu, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ma'buda illallah. Ya, tidak ada kalimat bihaqqinnya. Tapi menafsirkan kalimat la ilaha itu dengan la ma'buda illallah, ya, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, yaitu kalimat Arabnya kurang arif ya. La ma'buda illallah. Kalau di situ tertulis la ma'buda illa lillah. Itu la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Itu penafsiran pertama yang dianggap keliru. Kenapa demikian? Karena makna tersebut akan terkesannya itu rancu. Karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi, baik dengan cara yang benar atau cara yang salah, ya, yang penting ibadahnya kita kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang rancu. Bahwa ibadah kita kepada Allah itu ya harus benar caranya. Tidak boleh asal-asalan. Maka di sana la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah. Yang kedua, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kata la khaliqa ya illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal ya makna tersebut merupakan hanya bagian dari kalimat la ilaha illallah, dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah karena Allah yang menciptakan. Tapi apakah cukup? Jawabannya tidak cukup. Ya, karena sama saja itu yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Allah itu yang maha menciptakan, betul. Tapi Allah juga menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memberikan rezeki dan yang lain-lain. Sehingga kalau hanya maknanya la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, ya maka itu tidak jami, namanya tidak menyeluruh maknanya. Itu hanya parsial, hanya bagian, salah satu bagian dari makna rububiyah Allah. Yang ketiga, menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah saja. La hakimiyata illallah. Nah, ini juga sama. Padahal pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengisahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya atau menyimpang tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal itu belumlah termasuk definisi yang benar. Artinya apa? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maknanya la hakimiyata illallah, tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya milik Allah. Ini bagian daripada tauhid rububiyah.
rububiyah, karena Allah lah yang menghukumi. Ya, tapi ini banyak kekeliruan yang ada terjadi di masyarakat. Jadi mana yang sesungguhnya adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham makna la ilaha illallah, sekarang apa syaratnya? Ya. Sehingga kalau kita betul-betul memenuhi syarat-syarat ini, kita akan menjadi orang yang betul-betul muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama ada yang menetapkan bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ya, syarat la ilaha illallah itu ada 7. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ada tambahan 1 lagi. Jadi ada yang mengatakan sampai 8. Yang pertama, syarat la ilaha illallah itu adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu artinya mengetahui atau mengilmui. Yang kedua al-yaqin, meyakini. Yang ketiga al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan. Yang keempat as-sidqu, jujur. Itu syarat yang keempat. Yang kelima adalah al-mahabbatu, harus ada cinta. Al-mahabbah. Yang keenam al-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan. Yang keenam adalah al-inqiyad, ketundukan atau kepatuhan. Yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima. Al-qabul yang menerima itu yang ketujuh. Lantas apa yang kedelapannya? Yang kedelapannya kata para ulama, kufranu asyirki, mengingkari segala macam bentuk kesyirikan, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Itu masuk dalam kategori syarat la ilaha illallah. Ya, yaitu mengingkari segala macam bentuk kesyirikan. Kita akan bahas satu persatu dari syarat-syarat yang ada, yang sudah tadi kita bacakan. Yang pertama, ya syarat pertama al-ilmu, atau mengetahui, mengilmui. Yang dimaksud adalah apa syaratnya? Mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Mengetahui ilmunya, maknanya atau arti dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya apa? Surat Muhammad ayat 19. Dan Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya apa? Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya illallahu, kecuali Allah. Allah itu harus dipahami oleh kita. Karena banyak juga ya kaum muslimin yang dia pandai mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggak paham maknanya. Ya. Jadi di sini harus mengilmui, fa'lam annahu la ilaha illallah. Juga dalam firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran, sedangkan mereka orang-orang yang mengetahuinya. Ada kalimat wahum ya'lamun, itu artinya sedangkan mereka mengetahui ilmunya. Dijelaskan dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui, mengilmui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia akan masuk surga. Jadi bukan hanya pinter mengucapin la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan hanya pandai memalingkan ke kanan dan ke kiri kepala kita sambil mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham isinya, tidak paham maknanya. Itu gak cukup. Karena Rasul mengatakan man mata wa huwa ya'lamu, siapa yang meninggal dunia ya, wa huwa ya'lamu dalam keadaan ia mengetahui, ia tahu ilmunya, dia memahami ilmunya, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka dakhalal jannata, ia akan masuk surga. Ya, jangan juga dibalik. Ya, kadang-kadang ada orang yang kemudian membalikkan. Masa mengucapkan la ilaha illallah dilarang? Siapa yang larang orang mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah per hari sampai sejuta kali boleh-boleh saja. Ya, boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah terus gitu ya. Sepanjang hari boleh-boleh saja, tidak dibatasi, juga nggak apa-apa itu kita. Tapi fahami maknanya, maknanya. Yang kedua, setelah kita mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, masuk syarat yang kedua yaitu al-yaqinu, meyakini. Maksudnya adalah apa? Yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Jadi harus yakin benar dalam diri kita. Kalau yakin itu pasti akan ragu-ragu kehilangan akan hilang keraguan-raguannya. Yaitu harus yakin betul. Dan yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Allah melarang kita untuk ragu-ragu terhadap kalimat la ilaha illallah ini untuk dipahami oleh kita, diucapkan dan dipahami oleh kita. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, "Innama al-mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, summa lam yartabu. Ada kalimat itu di garis bawahinya, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya tidak ragu-ragu itu harus yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Kita tidak boleh meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Jadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu sampai kalimat itu. Ini pada poin yang kedua. Syarat yang kedua itu harus meyakini betul akan makna kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi
bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Nah, di sini dikatakan bahwa tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yalqallaha bihima 'abdun, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghairu syakin fihima, tidak ada ragu-ragu terhadap kedua syahadat tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan ia akan masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya jangan ragu-ragu, harus yakin betul. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, idhab bina'layya hataini, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Jadi betul harus yakin betul, jangan sampai ragu-ragu bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi oleh kita dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan, maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang diisyaratkan yaitu masuk surga juga tidak ada. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-yaqinu al-imanu kulluhu wa sabru nisful iman. Yakin adalah iman secara keseluruhan. Artinya apa? Kalau orang itu yakin, itu keimanannya itu apa? Keimanannya itu sudah nampak secara keseluruhan dalam dirinya. Kalau dia yakin. Jadi keyakinan itu adalah al-imanu kullu. Keyakinan itu keimanan secara totalitas. Kalau masih ragu-ragu berarti belum sempurna keimanannya. Baik. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang-orang yang yakin dengan mana kalimat la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya dan akan mentaati Rasulullah. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ini doa yang boleh diamalkan oleh kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini doanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Allahumma ya Allah zidna imanan, tambahkanlah keimanan, wa yaqinan, tambahkanlah keyakinan, wa fiqhan, dan tambahkanlah kefahaman dan tentang agama. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha, ini mesti diamalkan oleh kita. Sebagaimana doanya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍahu. Ini asar ini sahih, diriwayatkan oleh Abdullah ibni Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa taala ya, dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab. Ini ada dua syarat. Baik. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni. Yaitu memurnikan amal perbuatan kita dari segala kotoran-kotoran syirik. Ya, dari jerat-jerat syirik. Dan mengikhlaskan segala macam ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis.
Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari macam-macam kesyirikan. Jadi fa'budillah, beribadahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga, malah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an sangat nyata sekali. Fa'budillah, beribadahlah kamu kepada Allah mukhlishan lahuddin, yaitu dengan penuh keikhlasan, ya agama itu milik Allah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jangan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi harus ikhlas betul ya dalam beribadah kita kepada Allah. Ini syarat yang ketiga. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih ya dari Imam Al-Bukhari, sahabat Abu Hurairah mengatakan as'adun nas, kata Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, secara ikhlas, khalisan min qalbihi aw nafsihi, dari hati atau jiwanya. Jadi yang ketiga ini ikhlas. Pertama mengilmui. Yang kedua meyakini. Dan yang ketiga apa? Mengikhlaskan. Harus ikhlas ngucapin dan memahami la ilaha illallah. Syarat yang keempat as-sidqu, yaitu jujur. Apa yang dimaksudkan dengan jujur? Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ini adalah munafik. Ya, ada orang lisannya dia beriman tapi hatinya bohong. Maka ini tergolong orang munafik dan pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalilnya yang sudah sering kita dengar, surah Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Hanya lisannya saja, tapi hatinya itu enggak jujur. Orang munafik seperti itu. Orang munafik itu di depan Rasul mengatakan, amanah kami beriman ya Rasulullah. Tapi ketika kembali wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali kepada kawan-kawannya, maka orang munafik mengatakan innaman nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mengolok-olok mereka saja. Jadi beda wajah kalau orang munafik itu. Maka kita harus betul-betul jujur ya dalam keimanan kita. Allah berfirman tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Jadi kalau di depan Rasul, dia meyakini betul Rasulullah Muhammad itu Rasulnya. Tapi Allah mendustakan mereka dengan akhir ayatnya mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itulah yang mereka itu berdusta. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absyiru, bergembiralah, wa basyirun nas, dan berikanlah kabar gembira kepada manusia, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, shadiqan, harus dengan jujur dari hatinya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi syarat yang keempat ini as-sidqu, harus betul-betul jujur dari hati-hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya. Ini syaratnya, harus jujur dengan hati, dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan hamba tadi masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita betul-betul itu jujur mengucapkan la ilaha illallah, mengilmui, meyakini, ikhlas, jujur. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima yaitu mencintai, al-mahabbah. Apa maksud daripada syarat yang kelima ini? Maksudnya mencintai kalimatut tauhid ini, mencintai yang terkandung di dalamnya dan segala sesuatu yang ditujukan atasnya. Ya, kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi mahabbatullah ini sangat penting. Kecintaan kita kepada Allah itu sangat-sangat penting sekali. Dari kecintaan kita kepada Allah ini akan melahirkan sikap persaksian kita bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul in kuntum," Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha menerima, Maha mengampun, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Dijelaskan dalam hadis tentang masalah mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang itu ada pada diri kalian, kalian itu akan apa? Merasakan manisnya sebuah keimanan. Ya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya sebuah keimanan. Apa itu 3 perkara? Pertama di sini, maka Allahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Siapa ya yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai pada dirinya, ya pada selain keduanya. Itu yang pertama. Jadi cinta Allah, cinta Rasul harus berada di atas segala-segalanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali cintanya dia kepada seseorang itu karena Allah. Kita mencintai pasangan keluarga kita mencintai anak kita, ya, kita mencintai kaum muslimin secara umum, kita mencintai para ulama, para masyayikh, maka cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dan yang ketiganya adalah apa? Kalau ada perasaan dalam diri kita yang kita takut, kita benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan kita. Ya. Kama yakrahu ya an yuqdhafa finnar. Sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi di sini adalah apa? Kita kalau ingin merasakan bahwa keimanan pada diri kita itu bermanfaat dalam hidup kita, coba latih 3 hal ini. Berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih tinggi daripada cinta kita kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada manusia secara umum. Itu yang pertama. Ya, yang kedua kita apa? Ya,
Kita mencintai seseorang itu tidak ada dasar kecuali cinta kita kepada Allah. Yang ketiga, harus ada rasa takut kita ini jatuh kepada kekufuran, sebagaimana takutnya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau kita tidak memiliki rasa takut ini, maka kita akan banyak melakukan apa? Melakukan kesyirikan itu dengan penuh kecintaan, kesyirikan dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak takut akan kekufuran, dia tidak takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Seperti ada sebagian orang yang tersubhat pada pemahamannya. Dia mengatakan, ya Allah, kalaupun engkau lemparkan aku ke dalam neraka, tidak mengapa, asal engkau ridho. Ya, nggak mungkin. Masuk neraka itu ya berarti Allah itu nggak suka. Nanti Allah akan kembali suka kalau kita sudah mentas dari neraka. Baru Allah suka lagi. Ya kan? Jadi tidak mungkin seperti itu. Kalau orang mengatakan, Ilahi, Tuhai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini tidak pantas masuk ke surga. Wal aku ala naril jahim, tapi tidak kuat juga kalau harus masuk neraka. Lalu mau kemana? Ke surga enggak pantas, ke neraka enggak kuat. Ya kan? Ini kalimat yang seakan-akan mengajarkan kita tawadhu, tapi apa ya? Tawadhunya itu tawadhu yang enggak pada tempat. Ya. Karena Rasul mengatakan kalau kita minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Mengenai pantas tidak pantas itu bukan urusan kita. Ya, kita minta saja kepada Allah. Ya Allah, meskipun aku datang kepadamu ya dengan membawa dosa seisi langit, seisi bumi, tapi saya tetap ingin masuk surga. Tetap ingin masuk surga. Ampunilah dosa-dosaku. Itu mungkin kalimat seperti itu yang boleh dilakukan oleh kita. Dan Rasulullah mengatakan apa? Ya, Rasul mengatakan, kalau ada seorang hambaku mendatangi aku dengan membawa dosa seisi bumi, setinggi langit, dalam bentuk dosa dan kemaksiatan, lalu dia meminta kepadaku untuk aku ampuni, maka aku akan datang kepada hamba tadi dengan membawa seisi bumi setinggi langit dalam bentuk ampunan. Itu menandakan bahwa apa? Allah sayang dengan kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang harus dipahami oleh kita. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Harus tunduk dan patuh terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Di sini dikatakan seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariat Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwa hal itu adalah hak, itu benar. Kalau ada hukum dari hukum Allah dan Rasulnya, tunduk. Ya. Kalau udah dibacakan ayat, dibacakan hadis, tunduk. Jangan sampai mengatakan itu kan Allah mengatakan itu. Belum tentu maksudnya Allah sendiri itu. Jadi maksudnya apa kan gitu? Kalau Allah mengatakan seperti itu, udah tunduk. Kalau ada firman Allah. Kalau ada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui hadisnya itu sahih, sudah tunduk kepada isi hadis tersebut. Ini jalan keselamatan kita. Ya. Kalau ada sebagian yang lain mengatakan ya, bahwa Al-Qur'annya sih benar, tapi tafsirannya itu kan manusia semua tuh yang menafsirkan. Jadi Anda pun bisa menjadi ahli tafsir. Nah ini jadi masalah. Akhirnya orang kuliah baru tingkat 1 udah langsung menjadi penafsir Al-Quran. Padahal apa? Dia sendiri nggak paham baca Al-Qurannya juga belum beres. Karena apa? Disemangati dengan sesuatu yang kiranya kurang pas. Al-Qurannya benar, kebenarannya absolut Al-Quran itu, tapi yang tafsir itu kan itu adalah apa? Interpretasi seseorang, gitu ya. Jadi kita pun boleh. Kalau Abdullah bin Abbas menafsirkan, kenapa kita enggak kan gitu?
Ya boleh saja Anda menafsirkan kalau Anda mumpuni dari sisi keilmuannya. Al-Qur'annya antum hafal, hadisnya juga hafal, usul fiknya itu hafal gitu ya. Kalau memang itu semuanya antum bisa pelajari, antum bisa kok ya menuliskan tafsir ayat-ayat tersebut. Jadi seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa yang ditujukan oleh kalimat la ilaha illallah. Harus tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada apa ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk yang paling banyak di masyarakat kita itu. Ya, cobalah kalau ada urusan warisan, itu hukum Allah itu ada, sudah mengatur warisan. Tunduk saja pakai hukum Allah. Ya, jangan sampai kita orang tua itu sudah di dalam kubur, itu membuat kita anak-anaknya di dunia itu berantem terus gara-gara harta warisan. Udah pesannya satu aja, kalau nanti saya wafat, maka tolong harta peninggalan saya dibagi sesuai syariat agama Allah. Ilmu warisannya, ilmu warisan Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Ya, jangan nanti takut berantem akhirnya dibagi rata sebelum meninggalnya. Ya, ini enggak boleh seperti itu. Allah katakan wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian, summa la tunsarun, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya, jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau kita tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksudnya ayat ini. Ya. Ayat ini maksudnya adalah apa? Kalau kalian mau ditolong oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, maka syaratnya kembali kepada Rabb kalian, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ayatnya. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, ayat ini juga kalau difahami secara makna bahasa di situ, seakan-akan kita tidak perlu dengan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita mengatakan, kamu mau masuk agama mana? Saya agamanya Nabi Ibrahim. Bukan agama Nabi Muhammad, bukan, kata dia. Saya agama Nabi Ibrahim. Dalilnya apa? Ada surah An-Nisa ayat 125, Ustaz. Allah yang nyuruh, wattabi millata Ibrahim hanifah. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Itulah yang sekarang ini di masyarakat banyak yang kalau ditanya itu dikatakan saya bukan muslimnya Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Tapi saya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim karena Allah yang memerintahkan. Ittabi millata Ibrahim hanifah. Ini salah penafsiran. Maksudnya adalah apa? Jalan ketauhidan yang pernah dirilis oleh para nabi, yang pernah diajarkan, dirilis oleh para nabi dan para rasul. Ketauhidan itu semuanya adalah mata rantai yang tidak terputus. 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul, semuanya mengajarkan ketauhidan, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan hanya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Tapi kita umat Rasulullah SAW secara agamanya ketauhidan itu sama. Tapi mengenai syariat-syariatnya antara satu nabi dengan nabi yang lain bisa saja berbeda. Jadi ayat ini harus dipahami secara umum, ya. Kemudian masuk kepada apa? Kepada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam surat Luqman ayat 22 ini sama,
Ya, perintah agar kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ketujuh al-qabul, yaitu wajib menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kita harus menerima bahwa kalau disuruh kita beribadah hanya kepada Allah, ya sudah, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, apa kata mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena hanya seorang penyair yang gila, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Dulu orang-orang jahilah begitu. Kalau disuruh la ilaha illallah, tidak ada ilah berarti ibadah yang sebenarnya kecuali Allah. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan tinggalkan kesyirikan. Ya, mereka menyombongkan diri. Apa-apaan tuh? Muhammad itu nyuruh-nyuruh kita beribadah kepada satu Tuhan. Ya, a'inna latariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan tuhan-tuhan kita yang banyak ini? Ya, li syairin majnun, hanya untuk mengikuti seorang, ya, penyair yang gila. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dakwah itu juga disebut satu penyair, yang kedua penyairnya penyair yang gila. Penyair saja kadang-kadang itu bahasanya banyak yang nggak kita pahami. Ya, banyak yang tidak kita pahami. Kalau kita dapati kalimat-kalimat penyair gitu ya, karena itu dalam sekali makna sastranya, kadang-kadang kita nggak paham apa sih maksudnya dia gitu. Ini ditambah lagi penyairnya penyair yang gila kata mereka, ya, majnun. Ya, maka ini tuduhan orang-orang jahiliyah dulu, ya, orang-orang Quraisy dulu, kafir Quraisy dulu, ketika Rasulullah mendakwakan Islam. Nah, ikhwatal iman, a'azanallahu wa yakum ajma'in. Ada tambahan ke-8 tadi sebagai akhir daripada pembahasan kita, bahwa dalam menetapi syarat-syarat la ilaha illallah dalam satu waktu harus kufranu syirki, mengingkari kesyirikan. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah dalam satu waktu dia melakukan kesyirikan. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam satu waktu dia berbuat apa? Berbuat syirik. Maka inilah para ulama menambahkan yang ke-8 itu harus mengingkari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah itu meminta-minta kepada dewa, meminta-minta kepada kepada bebatuan, kepada jin, kepada kuburan, misalkan orang sudah mati, ya, meminta-minta kepada mereka dan lain-lainnya. Ya, maka ini harus diwaspadai oleh kita. Ya, harus kufron asyirk, mengingkari atau meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Inilah 7 ataupun 8 syarat-syarat la ilaha illallah. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan ini harus dihafal, ya. Harus dihafal nih. 7 ini harus mengilmui, ya, kemudian meyakini, kemudian ikhlas, kemudian jujur, kemudian tunduk atau patuh, kemudian apa lagi? Mahabbah, mencintai, kemudian yang terakhir tadi adalah al-qabul, yang menerima.
Ya, yang kedelapannya mengingkari kesyirikan. Jadi ini poin-poin penting seperti ini harus terus diingat agar untuk kita terus memperbaharui. Ya, kalau kita lagi futur, kalau kita lagi ini, kita memahaminya dari apa? Ya, dari syarat-syarat ya la ilaha illallah. Dan nantinya kita akan belajar tentang syarat tentang rukun-rukun la ilaha illallah. Semoga hal ini bermanfaat insyaallah bagi kita sekalian. Ustaz, apakah kita boleh berzikir dengan la ilaha illallah? Boleh. Ya, mengucapkan la ilaha illallah kita dengan zikir kita. Jadi dipermulakan dan banyak kan kita berzikir dengan la ilaha illallah. Seberapa banyak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Kalimat la ilaha illallah disebutkan ya sebanyak-banyaknya oleh kita, tidak perlu dihitung-hitung. Kecuali yang memang ada nasnya. Seperti misalkan apa? Contoh ketika kita lagi zikir misalkan, ucapkan oleh kalian subhanallah 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah. Ucapkanlah alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Sebutkanlah, ucapkan oleh kalian takbir Allahu akbar 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar. Lalu kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam zikir kita. Ustaz, bagaimana izin bertanya Ustaz, bagaimana bertawassul atau berdoa dengan Asmaul Husna serta tentang fadilahnya jika ingin hajatnya dikabulkan? Ya, seperti yang tadi kita contohkan ya, bahwa hajat kita apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, menyebutkan Al-Asmaul Husna di samping nama-namanya ada di situ dan sifat-sifat Allah menyertai nama tersebut. Kalaupun hajat kita itu di luar apa yang ada pada nama tersebut, itu tidak mengapa. Kita sebelum berdoa, misalkan kita sebutkan nama Allah. Allahul Latif, Allahul Jabbar, Allahul Alim, Allahu Al-Basir, Allahu ini, Allah disebutkan semuanya gitu ya. Lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah, dengan nama-namamu yang telah aku sebutkan, aku mohon ini gitu. Itu salah satu bentuk doa kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan satu persatu nama Allah. Ya, lalu kemudian kita minta, ya Allah, dengan sebab saya menyebutkan nama-namamu itu, saya mohon meminta kepadamu begini dan yang lain. Ya. Allah taala a'lam. Ada ummahat yang bertanya? Silakan kalau mau langsung bertanya. Tidak ada? Tapi kalau tidak ada, insyaallah ta'ala kita akan sudahi kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sedikit kita bahas ini ya bermanfaat ya, untuk menguatkan akidah kita, keimanan kita, ilmu kita, mencerahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita terhadap berpegang teguh dengan la ilaha illallah hingga akhir hayat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.